Oke. Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari ini Pak ya, di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini bersama-sama majelis ilmu, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Insyaallah pada malam hari ini pembahasan kita terkait dengan adab qadaul hajah ya Pak ya, atau hal-hal yang terkait dengan buang hajat ya, atau buang hajat. Liqadil hajati, bagi orang yang buang hajat atau orang yang buang hajat gitu ya. BAB atau BAK, buang air besar maupun buang air kecil, itu ada adabun, ada sejumlah adab ya, ada sejumlah adab yang perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Antatalakhasu fi ma yali, yang kalau diringkas menjadi beberapa macam ya adab qadaul hajah. Yang pertama, adabu qadail hajah yang perlu kita perhatikan. Adabul qadaul hajah yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah alla yastashif ya, tidak membawa ya ke dalam tempat buang air kecil atau buang air besar atau toilet itu ma fihi ismullah, yang di situ ada nama Allah ya Pak ya, ada nama Allah. Nah kadang kan pakai baju ada tulisannya Allah gitu ya, atau tulisannya asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Termasuk di situ Pak ya, harus dilepaskan kalau mau masuk ke toilet ya, harus dilepaskan. Termasuk itu yang ditulis itu kan kadang-kadang orang nulis di topi ya, Rasulullah, itu idealnya dilepaskan ketika masuk ke toilet. Atau masuk di baju biasanya orangnya semangat Pak ya. Jadi tidak membawa di situ ada nama Allah, illa kecuali in khifa alaihi diya'u, kalau takut hilang. Misalnya kita main ke mall Pak ya, atau tempat sesuatu. Kalau kita taruh di luar tas kita ya, atau kita taruh perhiasan kita di luar, nanti dicuri orang. Nah, itu berarti kita darurat untuk membawanya ke dalam. Kalau enggak karena takut hilang ya jangan. Tapi kalau seandainya kita khawatir hilang nanti dan itu barang berharga, maka jangan kita bawa. Aukana hirzan, atau berada di dalam penjagaan, atau misalnya ada dusnya, ada kotaknya, misalnya itu masih bisa dibawa, itu ada dusnya. Jadi dia enggak terbuka. Kalau terbuka jangan. Hirzan itu penjagaan ya. Jadi kalau dalam penjagaan, dalam ruang lingkup itu bisa. Tapi kalau enggak ya jangan. Kalau terbuka
cincin tok di situ ada tulisan liontin tadi, ya, itu jangan. Apalagi ada cincin tulisannya Allah atau Nabiullah atau Rasulullah, sama saja. Karena ada Allahnya itu yang nggak membolehkan. Itu berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa khataman, Nabi itu memiliki khatam, cincin, nakshuhu Muhammad Rasulullah, yang diukir dengan Muhammad Rasulullah. Biasanya beliau, karena ada tanda tangan itu Pak ya, surat-surat itu. Beliau tanda tangannya dengan stempelnya dengan cincin itu. Nah, cincin beliau itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Kan ada Allahnya itu, Rasulullah. Allah kan ada Allah. Ya, Muhammad Rasulullah, ada Allahnya. Fakana idza dakhalal khala, kalau beliau memasuki toilet, ya memasuki kamar tempat buang air, wada'ahu, beliau akan melepasnya dulu. Dilepasnya dulu karena ada tulisan Allahnya di situ. Ada tulisan Rasulullah. Ya, kemudian berkata Al-Hafiz, hadisnya itu ma'lul, ada ilatnya. Berkata Abu Daud mungkar ya. Wal juz'ul awal minal hadisi sahihun. Tapi bagian awal dari hadis ini yaitu bahwasanya Rasulullah memakai khatam dari hadis itu hadis sahih. Tapi bagian kalau beliau masuk toilet itu diletakkan, itu hadisnya mungkar kata Abu Daud, berilat kata Hafiz ya, dalam terkait dengan hadis itu. Tapi maknanya benar Pak ya, sebagai adab kita kepada Allah. Gak mungkin kita bawa di situ ada tulisan Allahnya terus kita masuk ke toilet, itu kan nggak beradab ya. Adabnya nggak masuk di situ. Kemudian yang kedua, yang penting kita perhatikan ketika akan masuk ke atau mau melakukan qadaul hajah, ya Pak ya. Al-bu'du wal istitaru anin nas, menjauh kemudian berlindung dari pandangan orang banyak, ya, menjauh kemudian berlindung. Menjauh kemudian berlindung dari orang. Ya, berlindung dari orang. Jadi enggak terang-terangan kalau buang air Pak ya. Sengaja memperlihatkan ke orang, nah itu apalagi gitu ya. Menjauh jelas, menjauh ya. Menjauh dan berlindung dari orang. La siyama indal ghaid. Apalagi kalau buang air besar. Apalagi kalau buang air besar, itu lebih harus menjauh dan lebih harus berlindung. Ya, enggak dilihat orang. Menutup diri. Kenapa? Li'alla yusma'a lahu sautun, agar enggak kedengeran suaranya, ya Pak ya. Kan jangan, makanya kita diperintahkan untuk itu ya. Jangan menjauh itu apa ya? Agar enggak kedengeran suaranya. Suara buang air besar itu kan mengganggu orang. Au tusammu lahu raihatun, atau kecium baunya. Ya, tercium baunya. Makanya kita diperintahkan menjauh dan berlindung, menjauh dan berlindung dari pandangan orang banyak, agar enggak kedengaran suaranya, agar enggak kecium baunya. Itu berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari dalam suatu perjalanan kami berangkat bersama Nabi, kata Jabir bin Abdullah. Fakana la ya'ti al-buras, tidaklah beliau mau ke toilet, mau buang air besar hatta yaghib. Jadi kalau Rasulullah mau buang air besar itu beliau menghilang dulu, menghilang ya Pak ya. Fala yura, sehingga enggak kelihatan. Jadi kalau Rasulullah hilang dari rombongan, itu artinya beliau sedang mau buang air besar. Ya, sedang mau buang air besar atau mau buang air kecil. Hatta yaghib fara yura, sehingga beliau hilang dan enggak kelihatan sama sekali. Jadi itu yang dilakukan Rasulullah. Kalau mau buang air besar, kata Jabir bin Abdullah, dalam sebuah perjalanan beliau menjauh sampai enggak kelihatan. Berdasarkan riwayat Abu Daud juga, kana idza aradal buraz, kalau beliau pengen buang air besar, intalaqa, beliau pergi, hatta la yarahu ahadun, sampai enggak ada seorang pun yang melihatnya. Jadi beliau menghindar, menjauh dari orang.
hatta la yarahu ahadun, sampai enggak ada satu orang pun yang melihatnya. Ya. Kemudian riwayat Abu Daud lainnya juga mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zahabal madhhaba ab'ada, kalau beliau mau pergi ke tempat pembuangan itu ab'ad, menjauh beliau, menjauh dulu, menghindari pandangan orang banyak. Jadi itu Pak ya. Jadi adab yang kedua itu kita berlindung dari pandangan orang ya, di tempat tertutup, kemudian menjauh agar enggak terdengar suaranya, enggak tercium baunya. Adabnya itu. Kemudian adab yang ketiga yang perlu kita perhatikan ketika qada'ul hajah adalah al-jahru bitasmiyah wal isti'azah inda dukhuli fil bunyan. Menjaharkan bismillah dan isti'azah, a'udzubillah. Nanti kita baca bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi dijaharkan bacanya itu. Jadi mau masuk ke dalam bangunan di mana kita akan buang air di situ ya, atau mau masuk toilet, itu kita jaharkan baca doanya. Ya, doanya tadi bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian juga kita membaca bismillah dan isti'azah inda tashmiris siyab fil fadha. Kalau di ruangan yang ada toiletnya itu bacanya pas ke situ ya Pak ya. Bismillah, auzubillah minal khubuthi wal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi kalau di ruangan terbuka kayak di gurun atau di sawah gitu Pak ya. Kadang-kadang kan di sawah, di sungai ya. Kan mau buka baju. Nah, buka baju itu atau buka celana itu yang dibaca doanya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah saya berlindung kepadamu dari setan, jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi kalau toilet ya sebelum masuk ke toilet itu ya, sebelum masuk baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau di ruangan terbuka kayak di di sungai atau di mana itu ya, itu dibaca ketika mau buka baju ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhulal khala, kalau beliau mau masuk ke khala, tempat buang air besar, buang air kecil ya, beliau membaca apa? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya. Minal khubuthi wal khaba'is. Khubuthi jin laki-laki atau setan laki-laki, wal khaba'is setan perempuan. Jadi itu Pak ya. Jadi masuk toilet sebelum baca. Yang keras, agak dikeraskan, agak dijaharkan bacanya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau di ruang terbuka, di gurun, di sungai, sebelum buka baju atau pas buka baju itu dibaca, sebelum pas buka baju dibaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu buka pakaian ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, adab yang perlu kita perhatikan ketika buang air besar atau buang air kecil atau qada'ul hajah ya. Ayyakuffa 'anil kalami mutlaqan, enggak ngomong sama sekali ya, ditahan ngomongnya dulu ya Pak ya. Jadi enggak berbicara ketika buang air besar. Sunnahnya itu. Sawa'un kana zikran aw ghairahu, baik yang kita baca itu zikir atau selain zikir. Ya. Kalau mau zikir dalam hati ya oke, tapi kalau dilafazkan tidak. Pak ya. Kalau hati ya tentu nggak bisa dilarang kalau hati itu. Tapi kalau zikir kita sambil di toilet baca zikir subhanallah enggak dengan suara keras itu, dengan ada suara atau ada gerakan bibir enggak Pak ya. Enggak boleh. Hati boleh. Fala yaruddu salaman, sehingga dia tidak menjawab salam. Di toilet itu enggak usah jawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam dari dalam toilet itu enggak usah. Pak ya, enggak usah.
Wala yujibu muazzinan, dan enggak jawab muazzin juga, gitu ya, enggak jawab muazzin juga. Jawab dalam hati, ya, jawab dalam hati. Kalau dengan dikeraskan tentu tidak, ya. Illa laima la budda minhu, kecuali memang terpaksa melakukannya. Terpaksa itu contohnya apa, Pak? Misalnya ka irsyadi a'ma yakhsha alaihi minat taraddi. Kita menunjuki orang buta, khawatir dia misalnya masuk ke jurang atau ke sungai, gitu ya. Misalnya kita lagi buang air besar misalnya di sungai, maaf ya, misalnya di sungai, Pak, ya. Kemudian kita melihat ada orang buta yang hampir mau masuk sungai, gitu ya. Jalannya nggak lurus, gitu ya. Jalannya salah. Maka ketika itu kita boleh bersuara, tunjukin hati-hati, gitu ya, Pak, ya. Atau diteriakin, jangan lewat sini nanti masuk sungai, gitu. Walaupun kita lagi buang air besar. Karena apa? Karena kalau enggak nanti orangnya masuk sungai, yang bahaya. Itu namanya harus. Atau kita memiliki anak, itu ya, Pak. Anaknya ketakutan, manggil-manggil, kirain enggak ada orang, kita lagi di kamar mandi, ya, itu kita bersuara enggak apa-apa. Ya, bersuara enggak apa-apa. Tapi intinya jangan bersuara. Kalau dalam kondisi normal. Fa in atosa, kalau dia bersin, asna azalika, kalau ia bersin sedang melakukannya, bersin ketika di kamar mandi, hamidallaha fi nafsihi, maka dia memuji Allah dalam dirinya. Ya, cukup baca ya alhamdulillah dalam hati kita. Jadi enggak usah dilafazkan kalau kita bersin di kamar mandi. Hamidallaha fi nafsihi. Wala yuharrik bihi lisanahu, dan enggak usah digerakkan lisannya. Jadi cukup di hati, enggak usah digerakkan lisan kita. Itu berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, anna rajulan, bahwasanya seseorang, marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari ada seseorang tuh lewat di depan Nabi, Pak. Lewat di dekat Nabi. Wa huwa yabulu, Nabi sedang pipis. Jadi ada seorang sahabat, ya, seorang melewati Nabi, Nabi sedang pipis ketika itu, ya, sedang pipis. Fasallama alaihi, kemudian sahabat tadi assalamualaikum ke Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke Nabi, ya. Falam yarudda alaihi, tapi Nabi enggak menjawabnya, Jadi itu artinya ketika kita lagi posisi buang air besar atau buang air kecil itu tidak menjawab salam, Pak, ya. Mau setelah itu nggak apa-apa, gitu ya. Tapi ketika itu terjadi nggak dilakukan. Karena Nabi begitu. Nabi dilewati sahabat, Nabi sedang pipis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata sahabat tadi. Nggak dijawab sama Nabi. Nabi diam aja. Nah, Nabi diam saja. Falam yarudda alaihi. Kemudian dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu juga dikatakan, Abu Sa'id Al-Khudri juga dikatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujur rajulani, tidaklah dua orang keluar, yadribanil ghaid, ada dua orang yang mau buang air besar, ya. Enggak, tidak boleh apa? Mereka enggak boleh keluar kasyifaini an aurataihima, enggak boleh saling membuka aurat. Nah, kadang kan biasa itu, Pak, ya, kalau di kampung-kampung kadang-kadang di tempat-tempat kita, yang saya kayak gitu, ya. Dahulu, ya. Tuh biasa di sama-sama buang air besar di sungai kayak itu biasa ngobrol-ngobrol gitu, Pak, ya. Kadang sambil merokok malah gitu, ya. Nah, itu enggak boleh. Saling membuka aurat itu tidak boleh. Walaupun kita udah terbiasa, biasa aja, udah biasa dari dulu, ya. Enggak bisa. Membuka aurat itu tidak dibolehkan. Saling membuka aurat enggak boleh. Jadi la yakhrujar rajulani, tidaklah dua orang keluar, yatribanil ghaid, untuk buang air besar, kasyifaini an aurataihima, jangan dia membuka aurat keduanya, yatahaddasani, kemudian mereka ngobrol, ya. Udah buka aurat ngobrol lagi, kayak atau satu kamar atau satu toilet berdua, enggak ada batasnya, itu juga enggak boleh. Ngobrol lagi. Fa innallaha yamkutu ala zalika, sebab Allah memurkai hal itu. Sebab Allah memurkai hal tersebut, tidak suka dengan hal tersebut.
Itu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya. Wal hadis bi zahirihi yufidu hurmatal kalam. Ya. Hadis zahirnya itu memfaedakan haramnya berbicara ketika buang air besar atau buang air kecil. Hanya saja ijma' sarafan nahya anit tahrim ilal karaha. Hanya saja ijma' para ulama itu memalingkan maknanya dari haram ke makruh. Karena ada beberapa indikasi ya yang mengharamkan dari haram menjadi makruh hukumnya. Tapi intinya kita hindari itu. Kita hindari apalagi sampai buka aurat ya berbicara ketika buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima adab buang hajat yang perlu kita perhatikan adalah ayyu'azzimal kiblah. Kita mengagungkan kiblat, mengagungkan atau memuliakan kiblat. Kiblat dimuliakan. Fala yastakbiluha wala yastadbiruha. Tidak menghadap kiblat dan tidak juga membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Ya. Berdasarkan hadis Anas Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum lihajatihi." Jikalau salah seorang di antara kalian buang hajatnya, fala yastakbilul kiblah, jangan menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan juga jangan membelakangi kiblat. Jadi kalau berdasarkan hadis Abu Hurairah Pak ya, dilarang untuk menghadap kiblat, dilarang untuk membelakangi kiblat. Dalam hadis Abu Hurairah. Nah, riwayat Ahmad dan Muslim. Wa hadzal nahyu mahmulun 'alal karahah. Tapi menurut sebagian para ulama makna di sini adalah makna kemakruhan ya, kemakruhan. Tapi nanti ada hadis lainnya yang berbeda dengan hadis ini, Pak ya. Hadis riwayat Ibnu Umar. Kalau tadi hadis riwayat Abu Hurairah itu melarang menghadap kiblat, membelakangi kiblat, Pak ya. Dan melarangan ini dibawa oleh para ulama kepada makruh. Ya. Tapi nanti ada hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kan ada saudarinya istri Rasulullah, Hafsah istri Rasulullah. Ya. Suatu hari dia menceritakan Ibnu Umar, raqaitu yauman baita Hafsah. Jadi suatu hari saya naik ke rumah Hafsah, kata Ibnu Umar. Saya naik ke rumah Hafsah itu kan rumah Rasulullah berarti. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi. Saya melihat Nabi sedang buang hajatnya. Dia naik, Ibnu Umar naik ke atap rumahnya Rasulullah, Hafsah ya, istri Rasulullah, dan Rasulullah ada di situ. Dia melihat Rasulullah sedang buang hajatnya mustaqbil Syam, menghadap ke Syam, mustadbirul Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Itu Ibnu Umar berarti. Kalau tadi Abu Hurairah enggak boleh ngadap kiblat, enggak boleh membelakangi kiblat. Kalau hadis Ibnu Umar, beliau melihat Rasulullah sedang buang hajat, menghadap ke Syam, membelakangi Ka'bah. Kan bertentangan itu Pak, bertentangan gitu ya, bertentangan. Kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Al-Jamaah, berusaha disatukan oleh para ulama karena hadis bertentangan disatukan. Sehingga hasilnya apa? Inna tahrim fis sahra wal ibaha fil bunyan. Diharamkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika berada di sahra, di gurun atau tempat terbuka. Jadi ketika kita berada di tempat terbuka kayak tadi di sungai atau di mana, itu jangan menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Ya, kalau nggak sampai haram tadi dibawa kepada makruh. Tapi kalau berada di dalam bangunan itu tidak ada masalah sama sekali, ibahah, boleh hukumnya berdasarkan hadis tadi. Ya, kalau kita kan sekarang rata-rata udah punya toilet ya. Udah punya toilet di rumah, maka kalau di toilet itu berarti kan masuk dalam bangunan, sehingga tidak ada masalah sama sekali. Karena yang dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu ketika kita berada di ruangan terbuka, di gurun misalnya, atau di sungai Pak ya. Itu dilarang. Sebagian mengatakan larangan ini cuman sampai ke makruh, gak sampai ke haram. Ya, haram.
Dari Marwan Al-Asfar berkata, Ra'aitu Ibnu Umar, saya melihat Ibnu Umar, anakho rohilatahu, beliau itu menghentikan ontanya. Jadi Ibnu Umar suatu hari menghentikan ontanya ya Pak ya, menurunkan ontanya, diturunkan ya, mustaqbilal kiblah yabulu ilaiha, menghentikan ontanya menghadap ke kiblat, dia pipis menghadap kiblat itu. Ibnu Umar pipis menghadap kiblat ya. Ini ada kiblat misalnya depan sana, ontanya di sini, Ibnu Umar pipis di sini ya. Kemudian fakultu, saya berkata, kata Marwan Al-Asfar, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini gelarnya Ibnu Umar, alaisa qad nuhiya an zalika, bukan itu sudah dilarang, bukankah kita enggak boleh pipis menghadap kiblat? Apa kata Ibnu Umar? Bala, iya, innama nuhiya an hadza fil fadha, itu dilarang kalau di tempat terbuka, dilarang di tempat terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka, kalau di antara dirimu dan kiblat itu ada sesuatu yang menghalangimu atau menutupimu, fala ba'sa, maka enggak apa-apa. Makanya kalau dalam bangunan tadi enggak ada masalah. Kalau di situ babnya dihalangi sama ontanya Ibnu Umar. Walaupun beliau menghadap kiblat tapi dihalangi sama onta. Kalau tanpa halangan, tanpa ada yang menutupi, maka enggak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Apa ya? Bedanya itu. Jadi kalau dalam bangunan itu tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau di luar bangunan, di lapangan terbuka itu tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun idealnya kalau bisa dalam bangunan itu tetap kita enggak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Itu keluar dari perbedaan para ulama gitu. Terbaiknya ya Pak ya, walaupun dalam bangunan kita hindari. Kalau bisa enggak menghadap kiblat, enggak membelakangi kiblat. Walaupun nggak sampai haram hukumnya, karena tetap dibolehkan gitu ya. Kecuali di luar, di lapangan terbuka, di tempat terbuka baru nggak boleh itu, jangan sampai terjadi gitu ya. Dan nggak bolehnya itu juga cuma sampai hukum makruh, sebagian para ulama mengatakan begitu. Nah, jadi itu Pak. Kemudian yang keenam ya, keenam, ayat luba makanan layyinan munkhafidhan, ia mencari tempat yang layinan ya, yang agak miring ini, munkhafidun, agak turun ya, agak merendah ke bawah ya. Kayak gini lah Pak, ini turun ini ke bawah ini, layinan munkhafidun ini. Nah, tujuannya apa? Liyahtariza fihi min isobatin najasah, agar enggak kena najis dia, agar enggak kena najis. Jadi kalau dia pipis ya, tinggal dibuang ke kayak gini kan, turun ke bawah ini enggak mungkin kena gitu ya. Karena intinya adalah menjaga dari kena pipis itu. Berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila makanin damatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat yang datar, ila jambi haitin. Beliau di dekat dinding ya. Mencari tempat yang datar, kemudian di bagian dinding, di sisi dinding, pabala, kemudian beliau pipis di situ. Berlindung di balik haid. Haid itu bukan dinding biasa kita, penting pelindung lah gitu ya. Waqala, dan beliau berkata, idza bala ahadukum, jikalau kalian salah seorang di antara kalian pipis, falyartat libaulihi, maka memilih-milihlah untuk pipisnya. Jangan asal tempat pipis Pak ya. Memilih-milih, dan itu tempat yang ya kayak kita berlindung, kemudian di situ juga kita enggak terkena najis ya. Nah, dari pipis kita itulah tempat terbaik. Jadi kalau salah seorang di antara kalian pipis, kata Rasulullah, falyartat libaulihi, carilah, pilih-pilihlah untuk tempat pipisnya. Ya. Hadis diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, wal hadis wa in kana majhul, walaupun dia majhul, illa anna ma'nahu sahih, kecuali maknanya adalah hanya saja maknanya sahih, betul gitu ya. Kemudian yang ketujuh, adab buang air besar yang perlu kita perhatikan adalah ayattaqi al-hajar al-juhr. Berhati-hati dengan lubang. Pak ya? Berhati-hati dengan lubang. Ada orang pipis cari lubang kayak anak kecil Pak ya. Anak kecil kan kayak gitu.
Kadang-kadang orang dewasa juga ada kayak gitu juga gitu ya. Berhati-hati dengan lubang. Kenapa? Li'alla yakuna faihi syai'un yu'zihi minal haram, agar tidak menyakiti binatang yang ada di dalamnya. Bisa jadi itu sarang semut, bisa jadi sarang jangkrik ya Pak ya. Bisa jadi juga sarang ular. Makanya kita enggak menyakiti itu, kita enggak pipis di situ, jangan pipis di lubang. Kemudian ada juga hadis Nabi, hadis Qatadah, riwayat Qatadah dari Abdullah bin Sarjis berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyubala fil juhur, untuk pipis di lubang. Larang untuk pipis di lubang. Qalu li Qatadah, orang-orang bertanya kepada Qatadah, ma yakrahu minal bauli fil juhur, apa yang menyebabkan makruhnya pipis di lubang? Apa yang menyebabkan makruhnya, dilarangnya pipis di lubang? Apa jawab Qatadah? Innaha masakinul jin, itu tempat tinggalnya jin. Tempat tinggalnya jin. Makanya kalau kita baca kitab Wahid Abdul Salam Bali, Pak ya, pakar ruqyah dari Mesir itu, salah satu yang bisa membuat orang kerasukan itu kan gara-gara sembarang pipis itu, sama sembarangan buang air panas gitu ya. Pipis di lubang itu, ternyata dia tempat tinggal jin, akhirnya dirasuki gitu ya. Atau buang air panas di lubang itu, ternyata dia tempat jin, akhirnya dikerasukan. Makanya kita kalau buang pipis itu dilarang sama Nabi. Dilarang apa? Ayyubala fil juhri, dilarang untuk buang air pipis, buang pipis di lubang. Jadi dia lubang semut atau lubang apa. Dan yang jelas kalau kata Qatadah itu lubang itu adalah masakinul jin, tempat tinggalnya para jin. Ya. Yang ketujuh. Yang kedelapan, yatajannaba, untuk menjauhi zillan nasi, tempat orang berlindung. Ya, tempat orang berlindung. Wa mutahad wa tariqahum, ya, dan jalan orang berlindung, kemudian orang pipis di situ ya Pak ya. Nah, itu kan nauzubillah min zalik itu. Orang berlindung di situ, kemudian kita pipis di situ. Nah, berlindung di situ, kemudian kita pipis di situ, atau buang air besar di situ. Atau misalnya tempat ronda dipipisi orang, itu kan tempat laknat itu nanti. Jadi la'inan ya, tempat yang melahirkan laknat. Wa tariqahum, tempat jalan orang. Wa mutahaddisahum, tempat nongkrong orang. Ya, nongkrong kemudian dipipisi di situ atau dibuang air besar di situ. Wah, itu menjadi laknat itu. Akan dilaknat orang maksudnya. Itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inaini," takutlah kalian dengan dua tempat terlaknat. Takutlah kalian dengan dua tempat terlaknat. Para sahabat bertanya, "Wa man la'inani ya Rasulullah?" Apa itu dua tempat terlaknat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi au zillatihim. Orang yang buang air di jalan orang banyak, kemudian di tempat orang berlindung. Apa ya? Itu mendatangkan laknat orang, atau hal-hal yang serupa yang mendatangkan laknat orang ya, yang membuat orang melaknat. Nah, membuat orang melaknat itu perlu dijauhi itu. Perlu dijauhi. Jangan sampai itu ya, dilaknat orang gara-gara perbuatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-9, alla yabulla fi mustahammihi, tidak pipis di mustahamnya, ya, di kamar mandinya. Ini kamar mandi yang dimaksud di sini ini yang bersambung langsung dengan tempat ini ya, tempat pipis dan sejenisnya, karena dikhawatirkan akan bolak-balik air. Kalau kita kan enggak sekarang ya Ustaz ya. Nah, beda gitu ya. Pipis baknya udah tinggi, kemudian tempat wudhunya juga berbeda. Wudhu kan di keran biasanya, kerannya di sini, kemudian pipisnya di sini. Jadi enggak ngambil air dari air yang bolak-balik dari toilet itu. Apalagi ditinggikan, itu udah berbeda ya. Ini mustahammihi ya. Mustahammihi dalam istilahnya orang Arab terdahulu yang rata di situ. Kalau pipis airnya bolak-balik gitu ya. Wudhu lagi di situ, itu tambah ini enggak.
La fil ma, jangan buang air besar di mustahamnya, wala fil ma'ir raqid, tidak juga di air yang diam dan atau mengalir. Mengalir yang tadi itu. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi. Jangan salah seorang di antara kalian pipis di kamar mandinya, summa yatawaddau fihi, kemudian dia wudu di situ. Itu kalau seandainya memang posisinya rata itu tadi. Ya, antara kadang-kadang ada rata ya posisi kamar mandi tempat airnya dengan tempat toiletnya itu, sehingga dikhawatirkan akan bolak-balik air. Nah, itu perlu diperhatikan itu. Ya, sekarang kan rata-rata udah ditinggikan. Kemudian wudhunya terpisah juga di sini, air kerannya tersendiri, sehingga apa yang dikhawatirkan itu enggak terjadi. Nah, enggak boleh itu. Mandi di situ, wudhu di situ, kemudian pipisnya juga dekat situ, sehingga airnya dikhawatirkan bolak-balik gitu ya. Dikhawatirkan bolak-balik. Nah, sumaya tawaddau fihi. Kenapa? Karena amatal waswas fihi. Karena waswasnya jadinya kayak gitu. Karena airnya bisa bolak-balik, karena khawatir waswas, takut enggak sah jadinya. Nah, itu waswas satu minas syaitan. Kemudian lakin qauluhu sumaya tawaddau fihi. Ya, ada kata-kata kemudian berwudu di situ adalah riwayat Ahmad dan Abu Daud saja. Kemudian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk pipis di ma'ir raqid, melarang pipis di air yang diam. Kenapa air diam? Karena najis semua nanti. Karena najis semua nanti. Ya, riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah. Kemudian juga riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha alla yubala fil ma'ir raqid, melarang untuk tidak pipis di air yang mengalir. Ngalir ini ya mengalir dalam, bukan seperti sungai itu ya Pak ya. Nah, kalau ngalir seperti sungai kan nggak ada masalah sama sekali, tapi ngalir dalam jarak yang dekat ini, ngalir di sana orang berwudu itu kan terlalu dekat jaraknya, terlalu dekat jaraknya. Ini malah nanti merusak itu. Nah, kita wudu kemudian di atasnya orang lagi pipis, itu kan nggak masuk. Kalau air ngalir biasa seperti sungai itu tidak ada masalah sama sekali. Kemudian berkata dalam Majmu' Az-Zawaid, diriwayatkan oleh Terbuni dan rizalnya adalah siqat. Wa in kana fil mughtasal nahwa balu'ah fala yukrah al-baul fi. Sedangkan jikalau tempat mandinya di situ ada balu'ah, tempat khusus ya, embernya khusus di situ, malah fala yukrah al-baulu fihi, maka enggak apa-apa kita pipis di situ. Kayak kita kan sekarang kayak gitu. Ada kita kamar mandinya, toiletnya dekat situ, tapi airnya kan bukan air yang di situ bolak-balik itu. Ya, tapi airnya sudah di ember tersendiri, bahkan pakai keran sendiri. Sehingga enggak ada masalah kalau kita berwudu di kamar mandi. Yang dikhawatirkan itu bolak-baliknya itu. Bolak-baliknya itu sehingga kita menimbulkan was-was. Nah, mungkin itu dulu ya Pak ya, yang kita bahas pada maghrib kali ini ya. Kita lagi mau azan, monggo Pak. Nggih. Oh ya, ini nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya ya, untuk tidak pipis dengan berdiri. Kalaupun mau berdiri itu kita harus bisa memastikan bahwasanya air itu kita nggak terkena percikan-percikannya. Ya. Jadi kalaupun aslinya berdiri, dan itulah yang utamanya. Tidak berdiri, itu utamanya. Kalaupun mau berdiri, karena ada riwayat lainnya nanti yang kita bahas di sini, itu hindari terkena percikannya. Kan yang susah itu percikannya Pak ya. Nah, jadi nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Jadi adabnya kalau bisa tidak berdiri, itu idealnya gitu. Tapi nanti ada riwayat lainnya menjelaskan boleh berdiri asalkan, kata Imam Nawawi. Ini kata Imam Nawawi di sini. Imam Nawawi itu penulis syarah Muhadzab ya. Muhadzab syarah Muslim itu. Itu beliau mengatakan asalkan bisa menghindari percikan-percikannya. Nah, itu tidak ada masalah sama sekali. Kalau pakai celana berarti ya kita angkat celana agak tinggi Pak ya. Agak tinggi di atas lutut itu berarti kalau ngangkat celana itu gitu ya. Tapi kalau kita mau ideal kalau mau yang lebih utama ya tetap dengan tidak berdiri.
Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya Pak, insya Allah kita masuk ke bagian sholat. Kita masih sampai nomor 9 ya. Masih ada adabnya sampai nomor 15 ya. Masih banyak lagi insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Monggo kalau ada yang lain lagi Pak, mau bertanya. Kalau nggak ada kita cukupkan demikian ya. Udah masuk waktu isya ntar lagi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.